terbelah, stabilitas produksi beras pasti akan menjadi prioritas ketersediaannya pada setiap daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten yang diharapkan terus mampu menjadi penyangga kebutuhan beras baik untuk wilayah Jawa Tengah secara khusus maupun secara umum untuk memastikan kecukupan persediaan pada stok nasional. Merupakan kegiatan untuk memperkenalkan kepada para petani, masyarakat khususnya para petani di Desa Duet ini bahwa variasi bibit benih Trisakti ini merupakan benih baru yang merupakan keunggulan antara lain yaitu waktu pendek 75 hari panen dan tahan wereng, Ibu. Pengembangan padi di Kabupaten Klaten selama 5 tahun terakhir ini, Ibu. Jadi kalau di rata-rata setiap tahunnya kita bisa mencapai luas panen sekitar 72.000 hektar. Ini rata-rata setiap selama 5 tahun terakhir ini. Dan alhamdulillah dengan luasan tersebut kita bisa mencapai surplus beras yang mana Kabupaten Klaten ini tercatat sebagai lumbung pangan nasional, sebagai penyangga beras di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tapi juga pada hari ini kita melaksanakan panen raya atau panen padi Trisakti di Desa Duet di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Tentunya ini menjadi kebanggaan saya di tengah-tengah pandemi virus corona. Adanya wabah corona di Kabupaten Klaten masih menghasilkan padi beras yang sangat luar biasa. Dalam rangka itulah berbagai upaya mempertahankan dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan selalu dilakukan. Salah satu bukti itu adalah pada apa yang telah dilakukan Kepala Desa Duet untuk mendapatkan solusi bagi jaminan keberhasilan panen di desanya. Setiawan Donianto selaku Kepala Desa Duet selalu berupaya untuk berpikir dan mencari cara terbaik untuk mengatasi persoalan stagnansi kemajuan bidang pertanian di desanya, khususnya untuk pertanian padi. Setidaknya dalam kurun beberapa waktu atas maraknya serangan hama wereng yang selama ini memang menjadi musuh paling menakutkan para petani padi. Sayang, selama ini memang belum ada formula yang paling tepat untuk membasminya. Salah satu alternatif yang barangkali lebih mendekat pada tingkat efektivitas capaian yang diharapkan adalah mencoba melakukan terobosan dengan mengganti varietas baru yang lebih tahan terhadap hama wereng. Atas hal itulah uji coba penanaman padi varietas baru yakni padi Trisakti dilakukannya dengan menggunakan lahan sawah sendiri. Paling tidak, dengan uji coba nanti, hasil yang terlihat akan nyata adanya di mata para petani. Dan jika memberi produksi yang lebih bagus, tinggal mensosialisasikan ke warganya. Pilihan itu tentu dengan melihat kesesuaian problema pertanian padi di desanya yang rentan terhadap hama wereng dan kekurangan air. Sementara Trisakti justru menjawab problematika yang diharap dihadapi para petani di wilayahnya. Tadi kami sudah mendengarkan apa yang disampaikan bahwa Desa Duet nampaknya sedang mulai ingin mengenalkan varietas unggul padi. Apa yang menjadi motivasi panjenengan? Ya, saya pertanian dan di Desa Duet ini akan semakin baik. Karena apa? Karena saya ini memang unggulan yang istilahnya
panen, waktu jarak panen itu lebih pendek, satu. Yang kedua itu tahan air. Dan yang ketiga itu tahan hama. Itu udah terbukti, petani sendiri pun udah tahu secara langsung ini. Karena apa, kita waktu menanam sampai itu terakhir panen ini padi ini utuh bagus, yang lain tuh habis semua sampai tidak panen. Saya sendiri juga kasihan waktu musim mereng kayak gini. Yang pertama kali untuk Denpasar baru area ini ya, dengan Ibu Iis. Nama lengkap? Nama lengkapnya Ibu Iis Sutarsih, asli Jawa Barat. Posisi Ibu dalam konteks panen raya ini? Kebetulan bibit Trisakti ini kita sebagai distributor bibit Trisakti, karena Trisakti ini adanya dari Jawa Barat. Di sini untuk kenalan, sebetulnya untuk bibit Trisakti itu sendiri sudah lama diketahui oleh petani, gitu. Cuma ini kan sudah dikenal bahwa panennya lebih cepat, bahkan 1 tahun bisa 4 kali kalau pengairannya terus-menerus seperti itu. Untuk kapasitas hasilnya di sini untuk Trisakti sendiri rata-rata 7 ton, tapi dengan kalau tanahnya yang subur bisa mencapai 11 ton. Di Jawa Barat sendiri bisa mencapai 13 ton dengan perlakuan yang memang harus sesuai ya Pak ya, seperti itu. Hanya satu persoalan di karakter petani ya. Biasanya untuk kualitas baru, apakah harus menyesuaikan dengan pola tanam, kemudian aspek-aspek yang lain yang menyertai sehingga untuk mencapai sukses panen itu terjadi. Seperti misalkan contoh, memang kebetulan saya mendengar berita ya, di uji cobakan di Bangli ya. Saya melihat kalau di sana kan aspek teknisnya kayak irigasi dengan sistem subak itu kan memang ada berjalan. Dan di daerah lain itu kan ada kemungkinan berbeda. Ini akan mengganggu nggak? Kalau untuk air, untuk Trisakti ya, kalau kebanyakan air justru tidak bagus ya. Tapi kalau kurang air, kelebihannya malah bagus seperti itu. Dan untuk yang lainnya keunggulannya yaitu lebih tahan wareng ya. Umurnya pendek, yang jelas seperti itu. Terus nih, sebetulnya kalau ini kan kemarin sisa burung sebetulnya. Kalau kemarin ini bagus dari awal, pemupukannya sesuai, itu per bulir bisa mencapai 250 hasil dengan kapasitas biasanya bisa mencapai 9 sampai 11. Kalau tadi dijelaskan oleh Ibu bahwa ini bisa sampai 4 kali ya, kalau menurut hitungan waktu ya. Iya, karena waktunya cepat. Persoalannya apakah pertanian model padi ini tanpa diseling dengan tanaman yang lain apa tidak gangguan? Kalau misalkan padi Trisakti ini secukup air ya, tidak ada gangguan. Yang penting pemupukannya tetap menggunakan yang berimbang, salah satunya juga organik tetap harus masuk, karena nanti tanahnya kalau terus-menerus itu akan jenuh, berarti harus diimbangi dengan organik hayati seperti itu, sehingga tanaman itu akan tercukupi nutrisi dalam tanah. Apa yang disampaikan Kades Dut Setiawan Domianto terbukti dengan diuji cobakannya varietas baru Trisakti yang dalam waktu relatif pendek sudah menampakkan hasil yang menjanjikan. Fakta ini juga sebagaimana ditegaskan oleh Iis Sutarsih selaku distributor tunggal benih varietas Trisakti untuk Solo Raya.